begitu Pak Doni kasih sambutan, jumlah partisipan naik 2 kali lipat Pak Doni. Dari 20-an sekian jadi 50-an sekian. Oke, saya mungkin langsung buka aja Mbak Dira supaya saya yakin teman-teman udah nggak sabar juga yang ada di sini. Boleh ya, saya mulai ya kalau gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Prodi Manajemen, khususnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Tadi Pak Doni sudah kasih sambutan, thank you Pak Doni. Dan juga Mbak Dira yang udah kedua kali ya Mbak, setelah Desember, antusiasmenya saya pikir besar gitu ya. Makanya saya kontak Mbak Dira lagi untuk bisa dapat nggak ya kira-kira Januari ya. Dan malah kita kali ini udah kayak buy one get one nih Mbak Dira ya. Selain Mbak Dira yang datang, juga kedatangan Mas Fauzan gitu ya, manajernya. Jadi saya pikir ini kesempatan yang luar biasa. Saya yakin teman-teman karena ini udah jam 10 udah sarapan pagi. Biasanya sarapan pagi cukup segelas kopi, sepotong kue dan juga sepenggal kenangan. Biasanya anak muda gitu Mbak. Jadi walaupun nggak ada telur dadar, yang penting ada bahu untuk bersandar. Nah daripada galau, teman-teman semua gitu ya, teman-teman semua yang masih, saya tahu mau ujian pasti makin galau. Jadi daripada galau, mendingan kita mencari sesuap nasi dan sepiring Indomie lewat belajar membuka wawasan, gitu ya, membuka wawasan biar dapat cuan. Hari ini narasumbernya yang keren yaitu Mbak Dira dan juga Mas Fauzan. Saya kasih kesempatan pertama mungkin untuk Mbak Dira karena saya tahu ini materinya cukup banyak, ada tentang logistiknya, ada tentang vouchernya, ada tentang wawasan tokonya. Jadi saya di sini membuka dan menjadi pendengar yang baik, Mbak. Sama-sama mau belajar dari Tokopedia. Silakan Mbak Dira kesempatannya. Oke, pagi terima kasih Pak Ari, pagi Pak Doni juga, dan bapak-bapak lainnya. Untuk pagi juga untuk teman-teman. Nah, untuk pagi ini, kemarin udah pernah juga ya kelas sama saya. Untuk ini kelas lanjutannya, kalau kemarin kita bahas dari penamaan, deskripsi produk, foto, dan power merchant. Kalau pagi ini kita akan bahas lebih ke fitur, bagaimana kita memaksimalkan fitur yang ada, terutama di Tokopedia. Dan nanti juga ada lead saya, Mas Fauzan, yang akan menjelaskan tentang wawasan toko dari fitur tersebut, bagaimana kita bisa memaksimalkannya dengan menerapkan strateginya juga, seperti itu. Nah, kita mulai aja ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas yaitu nanti akan bahas logistik ataupun ekspedisi nih yang ada di Tokopedia. Lalu voucher toko juga merupakan fitur promosi di Tokopedia-nya yang nanti teman-teman juga bisa pelajari dan bisa maksimalkan dengan berjualannya. Lalu akan dibahas juga wawasan toko. Nah, kalau wawasan toko ini lebih ke nanti kita bisa lihat pendapatan kita, lalu dari pendapatan itu konversi dari customer melihat sampai ke beli itu seperti apa. Nah, nanti juga strateginya juga dijelaskan sama Mas Fauzan. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas logistik. Nah, untuk di Tokopedia ini kita ada beberapa ekspedisi ya teman-teman. Jadi untuk ekspedisi ini bisa dipilih ataupun kalau bisa diaplikasikan nih, diaktifkan semuanya. Karena kalau misalnya ekspedisi juga lebih memudahkan ya dari teman-teman penjual dan pembeli. Nanti kalau memang lebih banyak pilihan ekspedisi pengirimannya, jadi fleksibel juga untuk customer. Lalu ada beberapa promo partner logistik di Tokopedia. Nah, itu juga memudahkan pengiriman dan menghemat waktu untuk mengirim. Nah, nanti juga akan dibahas ada yang namanya sistem AWB otomatis, bayar tempat ataupun COD itu ada di satu ekspedisi Tokopedia. Lalu ada juga yang namanya pick up otomatis. Nah, untuk ekspedisi yang ada di Tokopedia, teman-teman bisa lihat di sini, jadi ada beberapa jenis. Ada yang regular courier, instant courier, dan cargo courier. Nah, untuk regular ini yang biasa ya teman-teman yang 2-3 hari, bahkan bisa lebih, tergantung lokasinya. Nah, kalau misalnya instant courier nih, terutama Jabodetabek juga lagi high demand untuk instant courier karena banyak ya untuk customer mau belanja yang sehari sampai, apalagi di masa seperti ini banyak juga yang makanan bahkan sayuran dan daging juga belanja di Tokopedia itu biasanya menggunakan instant courier dan makanan-makanan lainnya. Nah, di sini juga ada instant courier, lalu kargo. Kalau kargo biasanya untuk produk yang bervolume besar, itu kita
ada kargo kurir. Nah, nanti kalau misalnya ekspedisi ini sebenarnya disesuaikan sama kebutuhan penjual sesuai produk yang dijual. Nah, untuk kalau teman-teman juga belum mengetahui, di Tokopedia juga sudah bisa bebas ongkir, namun saat ini baru di 2 ekspedisi yang bisa, yaitu Si Cepat dan Antar Aja. Nah, untuk bebas ongkir ini, jika dalam pulau itu Tokopedia cover sebesar sampai 20.000. Jika antar pulau itu bisa sampai 40.000 untuk bebas ongkirnya. Nah, untuk bebas ongkir ini juga kemarin sudah sekilas kita bahas Power Merchant ya. Jadi untuk bebas ongkir bisa untuk toko yang Power Merchant ataupun official store seperti itu. Nah, untuk bebas ongkir juga demand-nya lebih besar ya, 50% lebih besar. Simple aja kalau misalnya kita belanja online juga kan ada barang yang sama dengan lokasi yang sama, misalnya yang satu tokonya bebas ongkir, yang satu nggak bebas ongkir. Pasti kita milih yang bebas ongkir kan, seperti itu. Nah, demand-nya juga pasti lebih besar dengan mengaktifkan bebas ongkir. Nah, untuk ini beberapa ekspedisi yang ada di Tokopedia. Jadi, kalau misalnya ada istilah AWB otomatis ataupun dan non-tunai atau cashless. Jadi, kalau AWB otomatis itu tidak perlu lagi kita mencatat manual dari alamat, nomor resi, seperti itu. Jadi nanti tinggal di print aja kalau misalnya beberapa ekspedisi itu sudah AWB otomatis. Nah, kalau non tunai ataupun cashless kan ada ya beberapa ekspedisi masih kita harus nalangin dulu untuk pengirimannya. Nah, kalau misalnya cashless, kita udah nggak usah lagi nih untuk penjual, nggak usah lagi bayar dulu ke agennya, itu langsung otomatis nanti masuk ke Tokopedia seperti itu. Nah, untuk teman-teman bisa lihat di sini, jadi udah ada beberapa yang seperti Si Cepat itu udah bisa bayar di tempat ataupun COD. Terus beberapa ekspedisi juga udah otomatis, jadi langsung kita bisa langsung print aja dari alamat customer, nomor HP, seperti itu. Lalu udah cashless beberapa ekspedisi juga. Dan bisa pick up. Kalau pick up itu nanti kurirnya yang datang ke lokasi toko. Jadi nggak usah lagi nganter ke agen ekspedisi. Nah, ini juga beberapa ekspedisi lainnya yang sudah bisa AWB otomatis ataupun cashless. Nah, untuk ekspedisi ini juga ada beberapa tips yang harus diingat. Kalau misalnya berjualan online kan kita akan memasukkan berapa gram ya. Jadi setiap kita upload produk nih, ada masukin foto, terus deskripsi, penamaan, terus yang terakhir itu ada berapa beratnya ya, gramasinya. Nah, itu perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman berjualan, kita harus masukkan sesudah packing ya beratnya, jangan cuma berat produknya aja, karena kita harus ukur, harus timbang lagi untuk berat setelah di packing. Karena banyak kejadian kalau misalnya ada perbedaan berat aktual jika udah dikirim nih ke ekspedisi, ada cas ternyata ongkos kirimnya lebih besar karena kita nggak masukin nih berat setelah packingnya kayak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan karena kalau misalnya tidak sesuai akan lebih berat, kita akan dipotong lebih seperti itu. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita masukin gramasi, itu harus sesudah packing seperti itu. Jangan hanya berat produknya aja. Terus sesuaikan juga ya, misalnya kalau barang fragile itu bisa pakai packing kayu ataupun bubble wrap secukupnya, seperti itu. Nah, itu untuk tips packing barang, dan ini ada beberapa ekspedisi yang ada di Tokopedia. Nah, tadi sudah jelaskan ya kalau misalnya AWB otomatis itu dia langsung terintegrasi ke Tokopedia-nya dari alamat, nomor resi, lalu nomor HP customer. Kalau cashless kita udah nggak usah bayar lagi ke agen ekspedisi. Nah, kalau pick up nanti ada kurir yang akan menjemput paketnya ke lokasi toko kita, seperti itu. Jadi ketika setelah memproses pesanan akan ada jadwal pick up untuk ke toko kita. Nah,
resi online juga, jadi nggak usah lagi masukin manual resinya ke aplikasi kita jika ekspedisinya sudah bisa AWB otomatis seperti itu. Nah, yang ketiga ada bayar di tempat ataupun cash on delivery, COD. Nah, untuk COD saat ini kita bisa di ekspedisi si cepat. Jadi customer bisa langsung bayar ketika barangnya nyampe. Lalu juga untuk customer yang mungkin belum familiar nih dengan ATM ataupun M-Banking dan lainnya. Atau kita juga menjangkau untuk customer yang masih belum percaya belanja online. Nah, maka dari itu ada COD ini. Nah, dari beberapa ekspedisi juga ada promo pengiriman. Jadi misalnya setelah 1 bulan misalnya untuk ongkos kirimnya itu bisa sampai 5 juta ataupun lebih. Itu bisa ada cashback pengiriman sesuai ekspedisinya. Nah, di situ nanti juga merupakan benefit bagi teman-teman penjual seperti itu. Nah, untuk COD, kita memang menjangkau customer lebih luas lagi ya. Jadi yang tadi jika belum percaya nih untuk belanja online, belum pernah belanja di e-commerce seperti itu, kita sediakan COD, lalu transaksinya juga aman karena sebentar ya, lowbat. Oke, Madira, nggak apa-apa. Silakan, Mbak. Nah, untuk COD ini juga transaksinya aman karena di cover semua di COD, paket yang menggunakan COD itu di cover asuransi oleh Tokopedia. Nah, untuk COD juga tanpa biaya dari penjualnya, untuk biaya itu tetap dari customer ya untuk fitur COD ini. Nah, untuk aktivasi COD itu seperti biasanya saja, jadi langsung di setting ataupun pengaturan, terus bagian layanan atau servis, pilih yang bayar di tempat. Nah, kalau untuk terima pesanan, konfirmasi pengiriman itu seperti biasa juga. Lalu yang harus di-note adalah kita harus cetak label pengiriman nih kalau teman-teman sebagai penjual. Karena untuk di label pengiriman itu yang bisa menentukan, yang bisa membedakan kalau nanti kurirnya menghantar ke customer, ada tandanya kalau ini COD dan harus ditagih ke customernya. Karena kalau misalnya nggak ada keterangannya, khawatir tertukar dan resiko seperti ini akan ditanggung oleh penjual. Seperti itu. Nah, untuk request pick up seperti si cepat reguler juga, itu kita menjadwalkan pick up 1 kali 24 jam. Untuk pick up-nya tidak termasuk hari libur seperti itu. Nah, lalu seperti biasa akan pindah ke status dalam pengiriman jika sudah di pick up. Nah, ini untuk tampilan ke customer jika ada toko yang mengaktifkan COD. Nanti biasanya sih untuk saat ini adanya di bawah sini untuk bisa COD, seperti itu gambarnya. Nah, nanti ketika customer pilih pengiriman, dia yang pembedanya adalah warna hijau, terus tadi COD. Nah, karena pengiriman COD ini baru ada di reguler, kargo, dan ekonomi, itu kita tidak sarankan untuk produk makanan, karena kan khawatir basi ya, kalau misalnya harus sehari sampai, seperti itu. Jadi untuk produk selain makanan, kita sarankan boleh pakai COD jika daerahnya sudah tercover COD ini. Nah, selain fitur COD, untuk ekspedisi di Tokopedia, kita bisa setting custom. Jadi maksudnya custom adalah jika kita mengaktifkan banyak ekspedisi. Misalnya ada JNE, JNT, Si Cepat, Grab, GoSend, Antar Aja, dan lainnya. Nah, namun misalnya kita punya satu produk yang harus kita kirim pakai instan ataupun same day. Nah, kita bisa aja nih untuk setting di satu produk tersebut hanya bisa pengiriman menggunakan GoSend ataupun Grab seperti itu misalnya. Nah, nanti kalau misalnya untuk custom ini tinggal diedit aja untuk produknya caranya. Habis edit kita langsung pilih layanan pengirimannya yang custom supaya nanti langsung aktif di ekspedisi tertentu aja untuk barang-barang tertentu juga seperti itu. Jadi udah memudahkan untuk teman-teman penjual
untuk memilih ekspedisi juga di barang-barang tertentu seperti itu. Nah, untuk tadi ekspedisi, jadi memang sudah bisa bebas ongkir, lalu bisa custom logistik, dan udah ada COD juga seperti itu. Nah, untuk next-nya kita akan bahas fitur promosi yang ada di Tokopedia. Nah, untuk voucher toko ini sebenarnya kita bisa bikin sendiri nih. Nah, voucher toko akan tampil seperti ini di halaman depan tokonya. Ada 2 jenis voucher toko yang cashback ataupun gratis ongkir. Jadi kalau misalnya voucher toko ini bedanya sama voucher cashback Tokopedia adalah ini bisa di setting sendiri oleh penjual seperti itu. Jadi memang fitur promosi khusus penjual bisa diaktifkan kapanpun. Nah, nanti ini bisa di periodenya juga kita bisa custom sendiri, lalu baru terpotong jika voucher tersebut ada yang menggunakan seperti itu. Nah, vouchernya akan tampil di halaman depan tokonya seperti ini. Ada 2 jenis cashback sama gratis ongkir. Nah, ini berbeda ya teman-teman sama fitur bebas ongkir Tokopedia. Kalau fitur bebas ongkir yang antar aja dan si cepat, itu fitur yang ada di Tokopedia. Kalau voucher toko, ini voucher yang dibikin penjual menggunakan budget sendiri seperti itu. Jadi untuk budget marketingnya istilahnya. Ini kita bisa diaktifkan sendiri. Nah, sebenarnya kenapa sih harus mengaktifkan voucher toko? Yang pertama bisa menaikkan tingkat keinginan customer. Pastikan siapa yang nggak suka promo kan, kayak gitu. Nah, dibandingkan misalnya kita mengaktifkan voucher toko, voucher cashback misalnya dibandingkan toko yang nggak mengaktifkan, pasti customer akan lebih interest di toko yang ada vouchernya, seperti itu. Nah, yang kedua bisa menaikkan jumlah nilai nominal belanja customer di toko teman-teman. Nah, kenapa bisa menaikkan jumlah nilai nominal belanja? Contoh aja, misalnya kita mengaktifkan nih voucher cashback. Misalnya minimum pembelian 120.000 bisa mendapat cashback 50% gitu contohnya. Nah, yang tadinya misalnya rata-rata customer berbelanja itu 100.000 di toko teman-teman misalnya. Nah, ketika kita bikin voucher dengan minimum pembelian 120.000, kalau ada customer belanja satu item dengan 100.000 misalnya, wah 20.000 lagi bisa dapat cashback nih, pasti nanti customer tersebut akan nambah satu item lagi. Nah, maka dari itu yang tadinya dia cuma mau beli satu item, jadi beli 2 item karena ada voucher tersebut, seperti itu. Nah, selain itu juga ada di pencarian Tokopedia ada filter tersendiri untuk teman-teman penjual yang mengaktifkan voucher cashback ataupun gratis ongkirnya. Jadi bisa lebih ter-highlight lagi di pencariannya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips ya untuk teman-teman. Jadi kalau untuk banyaknya teman-teman seller yang bertanya, sebenarnya bagaimana sih untuk memaksimalkan voucher toko, karena banyak nih yang udah buat voucher toko tapi nggak dipakai nih sama customernya seperti itu, jadi nggak maksimal juga. Nah, ini untuk khusus voucher cashback, jadi ada di skemanya adalah 1,2 dikali rata-rata customer belanja di toko teman-teman ataupun rata-rata harga yang dijual. Jadi kenapa 1,2? Ini agar tidak terlalu jauh dari rata-rata tersebut. Kalau misalnya rata-rata customer berbelanja di toko penjual adalah 100.000 misalnya. Nah, kalau misalnya kita bikin minimum pembeliannya di 700.000, itu kan kayaknya bakal nggak ada ya, kayaknya nggak akan ada juga customer yang pakai, ataupun jarang. Jadi percuma aja nih kita udah bikin voucher, tapi cuma mejeng aja di toko, nggak ada yang pakai. Itu kan juga percuma. Nah, jadi untuk skema voucher, untuk menentukan minimum pembelian, itu bisa di 1,2 dikali rata-rata customer belanja di toko ataupun rata-rata harga barangnya, agar tidak terlalu jauh dari rata-rata tersebut dan vouchernya akan digunakan dan maksimal. Jadi nggak cuma buat aja, tapi works untuk fitur promosi di tokonya. Nah, ini untuk step-stepnya ya. Jadi sebenarnya kalau voucher toko itu bisa dibikin melalui
handphone, tapi kita selalu sarankan untuk bikinnya di desktop. Karena khawatir kalau di handphone itu berat lalu gagal pembuatannya seperti itu. Jadi kita selalu sarankan untuk voucher toko buatnya di desktop. Nah, untuk yang desktop ini langsung aja ke nama tokonya, lalu ke cek Tokopedia Seller. Nanti ada tab iklan dan promosi. Nah, di iklan dan promosi itu sebenarnya ada banyak ya, ada bebas ongkir, ada top ads, ada juga voucher toko ini. Nah, bisa dipilih voucher yang cashback ataupun gratis ongkir. Nah, ini bisa contohnya kita pilih yang voucher cashback, lalu nanti langsung terdirect target voucher kita. Target vouchernya bisa publik ataupun terbatas. Kalau publik, akan tampil di halaman depan toko kita yang tadi, lalu semua customer bisa menggunakan. Namun, kalau misalnya target vouchernya terbatas, itu hanya penjual aja yang tahu untuk kode vouchernya. Jadi, untuk yang terbatas ini biasanya untuk hadiah ke customer ataupun mau bikin giveaway, ngasih voucher, itu bisa bikin yang terbatas. Jadi, hanya kita yang tahu untuk kode vouchernya. Nah, lalu nama vouchernya itu bisa bebas aja, misalnya promo akhir bulan ataupun promo tahun baru, itu bisa disesuaikan aja sesuai periode yang mau diaktifkan. Nah, nanti kalau cashback itu bisa yang langsung dalam rupiah, jadi misalnya minimum pembelian 100.000, cashback 10.000 kayak gitu, atau dalam persentase minimal 120.000 misalnya, cashback 20%. Nah, untuk dalam persentase juga kita bisa setting maksimum cashback-nya yang bisa yang mau kita kasih seperti itu. Jadi ini sangat fleksibel, sesuaikan dengan budget marketingnya. Nah, untuk minimum pembelian yang tadi, jadi jangan terlalu jauh dari rata-rata customer belanja di toko kita ataupun dari rata-rata harga barangnya. Jadi supaya bisa maksimal, minimum pembeliannya juga diperhatikan. Lalu kuotanya. Nah, mungkin kalau misalnya untuk awal itu kuotanya belum mau banyak dulu, misalnya 10 dulu, itu bisa di-adjust saja. Lalu maksimum estimasi pengeluaran tokonya jika semua voucher yang kita aktifkan digunakan customer itu langsung kelihatan juga kalau kita sudah isi komponen-komponen ini. Nah, nanti langsung kita bisa setting juga periodenya dari tanggal mulai sampai tanggal selesainya, sampai jamnya juga kita bisa setting. Nah, untuk saran dari saya, kalau untuk voucher toko maksimal banget itu dibikinnya H-1. Karena kalau misalnya kita mau bikin hari ini, tapi baru settingnya hari ini, itu akan ada gap 3 jam. Misalnya kita mengaktifkannya jam 10, akan baru aktif di 3 jam setelahnya. Nah, menghindari gap 3 jam tersebut, kalau bisa dibikin seminggu sebelumnya, atau itu maksimal sehari sebelumnya. Jadi langsung bisa biar langsung tayang sesuai jam yang kita mau, seperti itu. Nah, nanti langsung klik buat voucher aja. Nah, setelah buat voucher, itu langsung ada settingan untuk mendownload. Kita bisa langsung download, itu ada formatnya, format Instagram Feeds ataupun WhatsApp dan Instagram Story. Nah, itu nanti untuk maksimalkan, jadi selain ada di halaman depan tokonya, bisa langsung share di sosial medianya untuk customer-nya tahu juga. Nah, yang tadi untuk target voucher ada yang publik dan terbatas. Kalau publik bisa langsung dilihat semua customer. Kalau terbatas, jadi hanya kita yang tahu, bisa di-share ke customer tertentu. Nah, misalnya kita boleh share ke customer setia ataupun ke customer baru, seperti itu. Nah, yang tadi untuk minimum pembeliannya juga harus diperhatikan supaya voucher tokonya maksimal. Yang penting jangan terlalu jauh dari rata-rata harga produk yang kita jual dan jangan terlalu jauh dari rata-rata customer belanja di toko kita supaya vouchernya digunakan. Nah, itu untuk memaksimalkan voucher juga. Nah, untuk voucher ini kita bisa masukkan di dekorasi toko. Nah, kalau misalnya di Tokopedia juga, kalau teman-teman punya toko nih, bisa diaktifkan dekorasinya. Nah, untuk dekorasi toko yang tadi buat branding juga, lalu kita bisa masukkan beberapa produk unggulan, bahkan kita bisa masukkan nih video tentang produk kita, lalu vouchernya yang tadi udah kita buat bisa dimasukkan ke dekorasi toko ini. Jadi
terlihat lagi ya. Nah, itu untuk fitur voucher toko. Nah, tadi udah dari ekspedisi, jadi bisa disesuaikan nih dengan produk yang dijual. Lalu dari voucher toko ini bisa dimaksimalkan untuk voucher cashback misalnya. Kalau untuk voucher cashback bisa dimaksimalkan jangan terlalu jauh minimum pembeliannya. Nah, yang tadi untuk voucher, selain ada voucher cashback, juga ada yang kita bisa bikin voucher gratis ongkir. Nah, sebenarnya karena udah ada nih, kalau misalnya di daerah-daerah tertentu bebas ongkir kan juga sudah bisa di-cover. Nah, gratis ongkir juga bisa digunakan saat kapan? Nah, bisa aja untuk teman-teman yang berjualan makanan minuman. Lalu kan kalau untuk Gojek Grab belum masuk nih untuk di fitur bebas ongkir Tokopedia. Nah, bisa aja mungkin teman-teman mau mengaktifkan gratis ongkir ini buat customer-nya di ekspedisi lain. Jadi misalnya di ekspedisi yang instan dan lainnya itu bisa kita aktifkan di produk makanan minuman misalnya yang belum bisa pakai reguler. Nah, atau untuk di daerah-daerah yang memang belum tercover bebas ongkir, itu bisa jadi aktifkan juga untuk voucher gratis ongkirnya. Atau untuk produk yang memang bervolume besar nih, lalu belum bisa pakai antar aja ataupun si cepat, itu kita bisa juga aktifin voucher gratis ongkirnya untuk customer juga. Nah, untuk next-nya mungkin kita akan bahas wawasan toko. Mungkin boleh langsung Mas Fauzan. Oke, Dira. Oke, boleh di next mungkin Dira. Oke, baik teman-teman semua, yang mungkin tadi kita sudah membahas mengenai logistik, voucher, dan juga mengenai skills mengenai dekorasi toko ya. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai wawasan toko. Apa sih sebenarnya wawasan toko ini? Jadi, wawasan toko adalah sebuah fitur di mana teman-teman bisa mengetahui performa dari tokonya masing-masing. Nah, performa di sini apa aja sih yang bisa dilihat? Yang pertama adalah teman-teman bisa melihat berapa sih pendapatan saya. Nah, berikutnya adalah kedua, berapa produk yang dilihat. Jadi kalau di kita, istilah produk dilihat ini sama dengan adalah traffic, gitu, teman-teman. Jadi berapa banyak nih pengunjung yang datang ke toko kita, berapa traffic kita di Tokopedia. Terus berikutnya ada namanya konversi. Konversi ini apa? Konversi adalah berapa persentase dari orang yang melihat menjadi mau beli. Nah, di konversi ini, jadi kalau rumusnya konversi adalah pesanan baru dibagi produk dilihat. Itulah rumusnya dari konversi. Nah, konversi itu yang ideal berapa sih sebenarnya? Dimana kalau kita bisa, biasanya konversi ini kita juga menyebutnya adalah sebagai as conversion rate. Nah, jadi kalau conversion rate yang ideal bagi Tokopedia adalah minimum 1,5%. Nah, di sini teman-teman harus cek apakah conversion rate saya sudah sampai 1,5, di bawah 1,5% atau di atas 1,5%. Nah, kalau di atas 1,5%, teman-teman jangan happy dulu. Teman-teman cek dulu berapa traffic saya. Kalau trafficnya teman-teman cuma 100, 200, berarti konversinya otomatis emang pasti besar. Dimana biasanya kalau idealnya, situasi yang ideal adalah benar-benar kalau konversi yang bisa dikatakan bagus, kalau trafficnya teman-teman besar dan konversinya tetap bagus. Nah, artinya secara performa tokonya teman-teman itu juga bisa diasumsikan sebagai performa yang baik. Dan kalau untuk pesanan baru adalah berapa jumlah order yang teman-teman dapatkan di dalam periode tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa atur kapan data ini mau teman-teman tarik. Di bagian per bulan ini, teman-teman itu bisa menarik secara periodik, mau per hari, mau per tanggal, per minggu, ataupun per bulan. Namun, idealnya adalah kalau kita mau melihat secara performa keseluruhan adalah kita bisa main 30 hari atau which is 1 bulan. Atau kalau teman-teman mau emang setidaknya belum 1 bulan, at least ambillah 1 minggu. Jangan mengambil 1 hari. Karena kalau 1 hari kita ambil, kita tidak bisa mengasumsikannya. Karena data itu kalau setiap harinya pasti kan akan berubah. Oleh karena itu yang paling ideal tuh biasanya saya selalu menarik 1 bulan. Kita akan evaluasi 1 bulan tersebut. Oke, traffic saya sekian, konversi saya sekian. Nah, jadi bisa di data tersebut sudah valid, teman-teman bisa evaluasi. Kira-kira konversi saya kenapa ya kok di bawah 1,5%? Kira-kira traffic saya nih kok kecil banget ya? Kira-kira apa nih bisa saya improve seperti itu? Boleh di next, Dir? Nah,
relate tadi teman-teman bisa melihat secara performa dari sebuah wawasan toko tersebut. Kita ada sebuah rumus di dalam saat berjualan di e-commerce, di mana ketika teman-teman menentukan sebuah omset, kira-kira saya mau omset berapa ya sebetulnya bulan ini, itu rumusnya adalah produk dilihat atau traffic dikali conversion rate atau konversi dikali rata-rata harga barang yang dijual atau barang-barang yang terjual, atau kalau kita nyebutnya tuh ABS, average basket size. Biasanya kalau untuk yang kalau teman-teman tokonya sudah punya transaksi yang sudah cukup banyak, teman-teman ambil rata-rata customer tuh belanja berapa sih. Tapi kalau teman-teman customer yang teman-teman tokonya masih belum ada jualan, mungkin kita bisa ambil dari rata-rata harga barang yang dijual. Nah, di sini ada 3 komponen utama yang bisa mempengaruhi penjualannya teman-teman. Nah, oke. Kita akan bahas satu persatu mengenai dari faktor-faktor ini. Yang pertama kalau kita bicara omset, yang pertama adalah traffic-nya dulu. Jadi teman-teman bisa milih, teman-teman mau besarin di traffic-nya, di konversinya, atau di ABS-nya nih, atau di average di basket size-nya teman-teman. Kalau kita bicara ngomong traffic, nah, jadi misalkan teman-teman, karena masih awal, pasti otomatis kita bicara traffic harus dikencengin dulu. Apa sih sebenarnya kalau kita mau naikin traffic itu caranya gimana? Yang pertama adalah top ads dan broadcast chat. Nanti kita akan bahas. Terus kalau teman-teman ada kesempatan bisa ikut campaign, itu bisa jauh lebih baik. Yang berikutnya adalah jumlah SKU di dalam toko. Jadi mungkin yang pertama adalah ketika teman-teman memiliki produk yang semakin banyak produk yang teman-teman upload di tokonya teman-teman, maka semakin besarlah potensi produk itu bisa mendatangkan traffic. Jadi gini, bahasa umumnya adalah, bahasa mudanya, teman-teman punya 10 produk. Nah, 10 produknya kan memiliki barang yang berbeda-beda nih. Artinya akan ada keyword-keyword yang berbeda juga dari masing-masing penamaan produknya. Nah, ketika masing-masing memiliki perbedaan dari penamaan produknya tersebut atau keywordnya tersebut, berarti semakin besar juga dong kesempatan datang dari keyword A, datang traffic dari keyword B, traffic dari keyword C, dan sebagainya. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah produk, semakin banyak juga kesempatan mendatangkan traffic. Nah, jangan lupa juga teman-teman update juga nih produknya. Lihat mengikuti dari trending produk di wawasan pasar. Nanti akan saya jelaskan juga mengenai wawasan pasar itu apa. Jadi teman-teman juga harus, sebagai kita penjual, kita juga harus mengikuti tren. Apa sih yang lagi tren saat ini? Kalau teman-teman misalkan berbicara, teman-teman menjual barang-barang rumah tangga misalkan. Oh, rumah tangga nih yang lagi hits nih, gardening nih. Ternyata gardening ini masih panjang banget nih trennya nih. Kalau kita bicara misalkan kalau sepeda, kalau sempat waktu itu trendingnya sepeda semua. Cuma kan sebenarnya bertahan 1 bulan. Namun setelah itu yang paling lumayan cukup bertahan adalah bertanam nih, cocok tanam. Kalau teman-teman jual cocok tanam, kira-kira teman-teman harus tahu nih, kira-kira apa aja ya produk-produk yang lagi trending di tanaman tersebut ya. Oh, pot. Oh, ini nih bibit A, bibit tanaman A, bibit tanaman B, atau misalkan tentang hidroponik nih, misalkan jualan pH tuh penurun pH misalkan, atau misalkan menjual tempat hidroponiknya dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman menjual barang-barang yang sedang trending, yang sedang benar-benar dicari sama customer, berarti akan meningkatkan kesempatan teman-teman mendapatkan traffic jauh lebih banyak seperti itu. Karena barang yang teman-teman lagi banyak dicari nih, seperti itu. Terus berikutnya adalah penamaan produk. Nah, sebenarnya ya kalau traffic paling sederhananya yang teman-teman bisa lakukan adalah penamaan produk. Penamaan produk itu haruslah benar. Yang mungkin yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah Mbak Dira jelaskan secara detail mengenai penamaan produknya. Bagaimana penamaan produk yang tepat? Karena kenapa? Rata-rata mayoritas teman-teman, hampir 90% customer Tokopedia itu ketika masuk ke di dalam Tokopedia itu mereka langsung mencari tombol search. Jadi the power of traffic dari search itu, pencarian itu sangatlah besar teman-teman. Nah, bagaimana produk kita bisa muncul di dalam pada halaman pencarian adalah dengan cara memberikan penamaan produk yang tepat. Jadi ketika penamaan produk yang tepat pasti akan sesuai dengan apa yang customer cari. Kalau penamaannya nggak tepat, maka juga kan nggak akan sesuai nih dengan apa yang customer cari, sehingga kemungkinan produknya itu muncul akan sangatlah kecil. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah social media post. Nah, ini juga salah satu paling sederhananya yang teman-teman bisa lakukan. Bawalah traffic-nya teman-teman dulu ke tokonya teman-teman untuk bangun produknya, tokonya teman-teman. Maksudnya gimana? Teman-teman share.
tokonya, link tokonya ke lingkungan inner circle-nya teman-teman. Share ke keluarga, share ke grup teman-teman, share mungkin kalau teman-teman yang lain-lain. Pokoknya teman-teman share grupnya, tokonya teman-teman. Guys, beli dong produk saya di toko ini segala macam. Nah, teman-teman datang nih, trafficnya datang dulu nih. Terus akhirnya ada yang beli kan, kesempatan yang terjadinya transaksi pun juga semakin besar kan, karena dari inner circle-nya teman-teman. Nah, ketika ada traffic yang masuk, ada transaksi yang beli, itu akan otomatis mempengaruhi dari performa produk. Nah, performa produk ini pengaruhnya apa? Semakin besar nilai performa produk ini, akan semakin besar juga kesempatan produknya teman-teman muncul di bagian halaman pertama dan di bagian paling atas. Seperti itu. Nah, hal-hal tersebutlah kalau kita mau menaikkan traffic. Nah, oke, berikutnya bagaimana kalau kita mau menaikkan conversion rate-nya atau konversi. Tadi kita sudah bicara mengenai traffic. Oke, traffic saya udah gede banget nih. Oke, traffic saya sudah 10.000 misalkan setiap bulannya. Sekarang tapi konversi saya masih di bawah 1,5%. Gimana ya buat naikin 1,5% biar mencapai 1,5% atau bahkan di atas 1,5%. Nah, yang pertama adalah, jadi konversi ini kan artinya bagaimana pengaruh orang itu tadinya dari lihat menjadi beli kan. Apa aja sih yang mempengaruhi orang ketika melihat sampai memutuskan dia oke, saya beli barang ini. Yang pertama adalah foto produk. Nah, ini penting banget teman-teman. Pastiin foto produknya itu haruslah dengan yang proper, yang bagus, yang mungkin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya oleh Mbak Dira. Nah, foto produk itu penting. Kenapa? Karena ketika kita belanja secara online, teman-teman coba bisa bayangkan apa perwakilan ketika customer itu bisa melihat menggambarkan barang yang mau beli. Kalau kita mau misalkan belanja secara offline, kita bisa pegang barangnya. Kita bisa sentuh, kita bisa benar-benar lihat secara lebih detail mengenai barangnya yang mau kita beli. Namun kalau misalkan di online kan nggak bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu perwakilannya adalah yang bisa saya berikan untuk bisa memberikan gambaran dengan jelas mengenai produk yang dijual oleh seller tersebut adalah melalui media gambar. Makanya kalau foto produk tersebut kami selalu menyarankan foto produk minimum 3, fotolah dari berbagai sisi, foto dari berbagai jelas, sehingga customer itu bisa mendapatkan gambaran secara detail. Oke, barang yang saya mau beli, saya tidak akan salah beli, karena sesuai, dan barangnya pun bagus. Terus yang kedua adalah penamaan produk. Ketika penamaan produknya teman-teman misalkan nggak lengkap, dia akan menjadi keraguan. Itu bisa memunculkan keraguan dari customer dalam memutuskan untuk beli barang di tokonya teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman masukin misalkan handphone, misalkan sepatu deh misalkan. Teman-teman jual sepatu Nike sebenarnya original, tapi teman-teman tidak tulis original. Ya maksudnya, dan teman-teman ternyata punya keunggulan adalah jual harganya tuh murah, bisa lebih murah dibandingkan seller lain. Misalkan teman-teman punya supplier khusus nih, sehingga teman-teman bisa menjual harga produk tersebut lebih murah. Ketika teman-teman tidak menulis kata-kata original misalkan, customer akan ragu, ini ori nggak ya? Kok bisa harganya lebih murah segala macam seperti itu. Tapi kalau teman-teman benar-benar secara lengkap ada tulisan 100% original, nah customer akan pasti jauh lebih percaya, lebih yakin, dan lebih comfort ketika melakukan transaksi di tokonya teman-teman. Terus yang ketiga adalah harga. Balik lagi, kita sebagai customer toko, masyarakat Indonesia lah, semua mereka akan membanding-bandingkan, dia mencari barang yang lebih murah. Namun sebenarnya harga ini pun mereka juga akan mengcompare dengan toko-toko lain. Menurut mereka, oke, harganya ini mana ya? Apakah harga ini lebih kompetitif atau tidak? Jadi saya tidak bicara paling murah, tapi kompetitif atau tidak gitu. Oke, harganya masuk di dalam range nih. Cuma jadi pastikan harga itu kompetitif. Nah, tips untuk menentukan harganya, mengetahui harganya teman-teman itu kompetitif atau tidak adalah teman-teman cari barang yang sejenis yang teman-teman jual di Tokopedia. Jadi sebagai customer, posisikan sebagai customer, search aja. Misalkan saya jual mouse Logitech misalkan, mouse Bluetooth Logitech. Oke, saya search nih barangnya tersebut di Tokopedia. Saya cari yang tipe yang saya jual. Nah, di situ kan akan muncul teman-teman banyak seller yang menjual barang-barang tersebut. Saya akan cek berapa sih rata-rata harga pasarannya. Saya lihat rating dan review yang paling tinggi, yang paling banyak. Oke, rating dan review paling banyak harganya berapa. Nah, di situ teman-teman bisa menentukan atau membandingkan kira-kira harga saya itu sudah kompetitif atau belum. Kayak gitu. Karena balik lagi teman-teman, karena di e-commerce adalah semua sudah transparan, tidak ada namanya budaya tawar-menawar lagi.
Oleh karena itu, jadi beda sama di offline. Kalau di offline bisa melakukan tawar-menawar, namun di online tidak bisa melakukan tawar-menawar. Teman-teman pastikan dan semua transparan, seller bisa melihat secara detail dan bisa mengeksplor jauh lebih dengan mendalam mengenai syarat apa aja yang menjual barang tersebut. Oleh karena itu, pastikan harga produknya teman-teman adalah kompetitif. Terus berikutnya adalah voucher. Jadi yang kalau tadi Mbak Dira sudah jelaskan, voucher itu ada 2 jenis. Ada 2 tujuannya. Yang pertama adalah bisa menaikkan ke konversi dan juga bisa menaikkan rata-rata harga transaksi customer di tokonya teman-teman. Kalau kita bicara mau menaikkan konversi adalah berarti kita atur maksimum minimum pembeliannya adalah harus 1 kali ABS. Maksudnya apa? Misalkan rata-rata customer yang belanja di tokonya teman-teman 50.000 nih. Nah, ketika kita bicara 50.000, maka kalau biar kita meningkatkan konversinya, biar customer kalau lihat langsung beli adalah kita set voucher kita maksimum tuh adalah mekanisme minimum pembelian adalah minimum 50.000 berarti, nggak boleh lebih. Bahkan kalau teman-teman misalkan lebih turun, berarti kan lebih agresif, itu lebih bagus lagi seperti itu. Namun tetap disesuaikan dengan budgetnya teman-teman. Terus berikutnya adalah service chat agent. Artinya di sini adalah kecepatan dalam membalas reply chatnya, pertanyaan dari customer. Nah, teman-teman di sini juga ada ini ya research kita bahwa maksimum chat itu dibalas adalah 30 menit, teman-teman. Kalau di atas 30 menit, biasanya customer akan pindah ke toko lain, dia mencari toko yang kalau ketika ditanya jawab pertanyaannya itu bisa jauh lebih cepat. Analoginya gini teman-teman. Teman-teman datang ke sebuah toko offline, teman-teman nanya ke pelayannya, teman-teman nggak diladenin nih. Bahkan kalau di toko offline, mungkin 10 menit teman-teman nggak diladenin. Apa yang terjadi? Teman-teman akan pindah ke toko lain. Karena merasa teman-teman, lama nih pelayannya nih, saya mau nanya ini, nggak dijawab-jawab. Nah, kalau di e-commerce, customer jauh lebih paham bahwa mungkin tidak standby 100% kayak kayak di offline. Batas maksimumnya adalah di 30 menit. Jadi kami sangat menyarankan kalau balas chat itu seusaha mungkin di bawah 30 menit. Seperti itu. Nah, itu untuk menaikkan konversi. Nah, sekarang case-nya adalah, oke, traffic saya udah besar nih. Konversi saya juga udah bagus nih, udah di atas 1,5% nih. Sekarang tapi rata-rata harga barang yang transaksi yang terjadi di toko saya masih kecil misalkan. Nah, bagaimana nih cara mau meningkatkan nilai transaksi customer teman-teman untuk bisa lebih meningkat di tokonya teman-teman. Yang pertama adalah dengan cara bundling. Jadi bundling ini gimana nih? Teman-teman bikin paket di tokonya teman-teman. Misalkan teman-teman ada 5 produk gitu ya. Teman-teman bisa kombinasikan beli A, beli B tambah C, A tambah B tambah C. Kalau harga normalnya itu misalkan 300.000. Teman-teman bikin special price jadi 280.000. Atau misalkan kombinasikan lagi nih, A tambah B berapa. Nah, dengan bundling tersebut, berarti ketika customer akan jauh lebih karena lebih murah, dia akhirnya men-trigger mereka untuk men-trigger customer teman-teman untuk belanja yang bundling tersebut. Secara otomatis, nilai transaksinya mereka di tokonya teman-teman akan meningkat. Nah, yang kedua adalah voucher. Nah, tadi yang kalau voucher, yang kalau kita bicara di konversi adalah maksimum 1 kali basket size. Kalau dari voucher yang untuk kalau kita menaikkan IBS adalah maksimum adalah 1,2. Kenapa maksimum 1,2? Kita sudah melakukan research. Kalau lebih dari 1,2, customer enggan mengeluarkan uangnya lebih dari 1,2 dari rata-rata harga transaksi dari rata-rata transaksi yang mereka lakukan di toko tersebut. Sebagai contoh, teman-teman rata-rata customer belanja itu adalah 100.000. Berarti kan kalau yang ideal adalah maksimum 120.000 voucher, yang minimum beli 120.000. Kalau teman-teman bikin minimum 200.000, berarti artinya teman-teman harus spend lebih 100.000 untuk di toko tersebut. Teman-teman akan merasa keberatan. Customer tuh kebanyakan merasa keberatan. Aduh, saya nambahin 100.000 tapi dapat diskon cuma sekian. Nah, yang paling ideal adalah maksimum 1,2. Artinya kalau rata-rata customer belanja di toko tersebut adalah 100.000, berarti teman-teman maksimum bikin vouchernya adalah maksimum minimum pembeliannya berarti 120.000.
seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika mereka 120.000, oh cuma nambah 20.000, ini 20.000 lagi, saya bisa dapat voucher potongan lumayan, dapat potongan misalkan 10.000 misalkan. Oke deh, saya tambahin 20.000 lagi, habis itu dia bisa mendapatkan potongan diskon seperti itu. Jadi secara rata-rata transaksi, nilai transaksi di tokonya teman-teman akan meningkat. Boleh next, Dir? Oke, sekarang kita berbicara mengenai top ads. Jadi top ads ini teman-teman, saya mencontohkannya adalah sebagai Google Ads atau Instagram Ads. Kita mempromosikan toko kita atau produk kita di Tokopedia. Jadi top ads ini ada dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah search ads atau cost per click. Jadi yang diiklankan adalah produk kita. Kalau display ads itu yang diiklankan adalah toko kita dan biayanya adalah bukan cost per click tapi cost per impression. Jadi kalau cost per click tuh customer klik produknya dulu baru dikenain biayanya. Kalau display ads yang cost per impression, ketika produknya muncul, jadi biayanya adalah per muncul seperti itu. Nah, jadi kalau itu teman-teman tinggal bisa sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Sebagai seller baru, saya selalu menyarankan adalah gunakan adalah yang search ads, cost per clicks. Jangan yang cost per impression, karena itu akan cukup memakan budgetnya teman-teman kalau cost per impression. Cost impression itu biasanya akan lebih cocok untuk barang toko-toko yang well known, brand. Untuk sebenarnya tujuannya adalah membranding tokonya teman-teman. Tapi kalau untuk awal-awal, saya sangat menyarankan menggunakan cost per click. Kenapa? Satu, biayanya lebih murah karena pakai per klik dulu. Artinya, customer ada sebuah keinginan customer untuk mau ngeklik produknya teman-teman dulu, baru kenakan biaya, sehingga kalau ketika rasa keinginan sudah mau ngeklik, berarti kan kesempatan untuk adanya transaksi berarti semakin besar kan. Berbeda dengan cuma muncul doang gitu loh. Nah, terus berikutnya adalah teman-teman di bagian search ads ini bisa dilakukan namanya keyword targeting. Jadi teman-teman bisa juga menambahkan keyword-keyword untuk biar produknya itu muncul. Nanti saya akan jelaskan di berikutnya. Boleh di next, Dir? Nah, kenapa produk ads? Jadi 80% dari pengunjung Tokopedia itu mencari produk hanya di halaman 1 atau 2. Jadi teman-teman tuh customer itu jarang ekspor tuh sampai halaman 3, 4 sampai 10 bahkan. Nah, jadi produk ads ini, top ads ini atau yang salah satunya adalah produk ads, dia akan membantu menunjang performa produknya tersebut muncul di bagian pertama seperti itu. Nah, jadi ketika customer tadi muncul di halaman 1, ketika customer pertama kali buka mencari, nah kemungkinan produknya teman-teman itu akan muncul di bagian paling atas tuh seperti itu. Dan juga berikutnya 50% pembeli lebih membeli barangnya itu berdasarkan dari rekomendasi produk seperti itu. Boleh next, Dir? Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam performa top ads adalah, jadi gini teman-teman, ketika di dalam penggunaan top ads, banyak top ads itu seller itu banyak yang merasa, Mas Fauzan, saya udah pakai top ads nih 100.000 nih, tapi kok belum ada penjualan ya, kok boncos ya. Nah, ini yang banyak yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam top ads. Nah, sebelum saya masuk ke materi tersebut, saya mau juga menggambarkan seperti ini. Top ads itu ibarat SPG teman-teman. Teman-teman punya toko misalkan di Mall Grand Indonesia. Nah, top ads ini tuh SPG tuh. Teman-teman yang teman-teman taruh wanita-wanita cantik tuh di depan tokonya teman-teman untuk menarik mereka masuk ke dalam tokonya. Nah, sekarang kalau misalkan SPG-nya udah cantik nih, banyak banget nih yang akhirnya masuk nih ke dalam tokonya teman-teman. Namun tokonya teman-teman produknya nggak menarik untuk dibeli, harganya mahal, terus kualitasnya secara bentuk produknya pun nggak bagus. Otomatis apa? Orang nggak jadi beli gitu loh, cuma lihat doang gitu loh. Dia masuk toko doang tapi nggak menarik, akhirnya keluar lagi, nggak ada namanya transaksi. Nah, oleh karena itu sama top ads di Tokopedia ini, yang pertama adalah kalau jumlah tampilnya sedikit, maka otomatis jumlah kliknya sedikit. Jadi kalau misalkan kok kenapa ya saya udah pakai top ads nih 100.000, tapi kok yang traffic yang masuk baru sedikit banget. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalau ketika munculnya sedikit, otomatis kan yang ngeklik sedikit, pasti untuk biaya yang dikeluarkan juga masih sedikit kan. Nah, itu teman-teman harus cek dulu bagaimana penamaan produknya. Apakah penamaan produknya udah tepat atau belum? Tadi seperti saya bilang, ketika top ads bukan berarti dia akan muncul, dia akan meningkatkan untuk muncul di halaman
untuk muncul di halaman apa yang dicari oleh customer, tapi adalah dia muncul sesuai dengan apa yang dicari customer kalau penamaannya benar, tapi dengan ada top ads dia akan menunjang ke bagian paling atas seperti itu. Jadi misalkan teman-teman customer itu carinya adalah kaos pria. Nah, teman-teman jual nih kaos pria. Cuma teman-teman menggunakan penamaan produknya adalah misalkan cuma kalau mungkin saya lagi pakai kaos Tokopedia nih, cuma tulisan adalah Tokopedia terus warnanya black ukuran M misalkan. Kan customer gak ada yang mencari penamaan tersebut. Karena banyak banget biasanya seller-seller itu memberikan penamaan produknya. Mereka memiliki nama-nama produk tersendiri. Di mana dari nama produknya tersebut biasanya langsung dimasukin nih di dalam marketplace-nya nih, di dalam Tokopedia-nya ini. Tanpa menggunakan kata kunci umum. Nah, oleh karena itu pasti nggak akan muncul. Kalau teman-teman pakai top ads, pasti juga nggak akan muncul karena kecuali teman-teman karena apa yang customer cari nggak sesuai dengan penamaan produknya. Namun berbeda kalau misalkan penamaan produknya sudah sesuai, top ads ini akan menunjang produknya teman-teman akan muncul di bagian paling atas. Nah, terus berikutnya adalah pemilihan produk. Pemilihan produk ini maksudnya seperti apa? Teman-teman harus mengetahui pastikan produk yang dipilih adalah produk yang lagi hits, bukan yang dead stock. Misalkan gini, aduh produk gua nggak keluar nih, produk saya nggak keluar nih, misalkan udah 2 bulan 3 bulan nih mandek nih barang nih. Nah, karena emang sebenarnya banyak orang tuh udah nggak nyari produk tersebut. Kalau teman-teman top ads di top ads pun ya nggak, customer juga nggak akan cari gitu loh. Pastikan misalkan produk yang teman-teman top adsin itu adalah produk yang dicari oleh customer seperti itu, ataupun yang sedang tren ataupun yang sedang masih memiliki potensi pasar yang masih sangat besar. Terus yang kedua adalah, oke, traffic saya atau jumlah view-nya udah gede nih. Namun kok yang ngeklik sedikit ya? Otomatis biayanya pun juga masih rendah. Kenapa ya orang nggak mau ngeklik produk saya? Nah, teman-teman harus lihat lagi foto produknya. Pada saat di halaman pencarian, itu yang muncul adalah penamaan produk, foto produk, sama rating dan review. Dan juga harga produk. Pastikan foto produk yang muncul di halaman bagian yang paling pertama, atau kalau di Tokopedia itu yang urutan pertama, yang menjadi gambar utama, pastikan harus menarik gitu teman-teman. Teman-teman posisikan juga sebagai customer. Oh, kira-kira kalau foto saya produknya kayak gini, menarik nggak ya? Saya mau ngeklik nggak ya? Kayak gitu. Oh, pastikan foto produk yang di bagian gambar utama haruslah semenarik mungkin. Yang kedua, harga produk. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, harga produk harus kompetitif. Karena kalau misalkan sudah diiklankan, harga produknya teman-teman jauh lebih mahal dibandingkan rata-rata harga produk yang muncul. Pasti saya juga nggak akan ngeklik produk tersebut. Terus kalau ada rating dan review, itu bisa jauh lebih baik. Makanya kalau teman-teman rating dan review ini cukup penting, teman-teman paling sederhananya adalah ajak teman-temannya, tolong dong beli dulu dong produk saya di tokonya teman-teman, terus kasih rating dan review ya, seperti itu. Ajaklah inner circle-nya teman-teman untuk bertransaksi di tokonya teman-teman, atau misalkan teman-teman emang sudah memiliki usaha berjualan, ajak dulu nih customer yang teman-teman yang dari offline, suruh belanja lewat online dulu. Biar apa? Biar produknya teman-teman ada rating dan review. Ketika rating dan review, secara otomatis produknya teman-teman akan bisa meningkatkan kepercayaan customer dalam mau ngeklik produknya teman-teman. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah masalahnya adalah, oke, jumlah kliknya gede. Berarti otomatis jumlah tampilnya juga pasti besar ya. Namun yang pendapatan sedikit. Artinya orang banyak yang mau ngeklik, tapi pas pada saat dia masuk ke dalam tokonya, kok ini ya yang mau beli jadinya turun ya. Nah, ini yang pengaruh adalah satu, foto produk. Pastikan foto produk tersebut diupload sebanyak-banyaknya. Fotolah dari minimum 3. Terus harga produk. Terus kecepatan respon dalam membalas chat. Ketika customer nanya, itu bisa langsung dijawab. Terus deskripsi produk. Jelaskan produknya itu secara sedetail mungkin, teman-teman. Gitu. Biar customer itu percaya, bahwa kalau ketika teman-teman memberikan penamaan yang bagus, yang benar-benar proper, foto produknya pun bagus, deskripsi produk secara detail, customer tuh langsung menganggap bahwa teman-teman adalah seller yang profesional, bukan seller yang cuma main-main, seperti itu. Dan juga pengaruh dari rating dan review. Boleh next, Dir? Sekian teman-teman untuk materi di siang hari ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan secara langsung. Oke, baik. Mas Fauzan, terima kasih banyak ya. Mbak Dira, penjelasannya lengkap banget sih. Ini udah 1 jam, apalagi ini yang kedua. Ini
kalau di kelas saya kebetulan di e-commerce, ini materinya Mbak Dira di minggu lalu dan sekarang itu akan jadi bahan ujian juga Mbak. Jadi teman-teman pasti belajar banget ya. Dan buat teman-teman silakan seperti saya sampaikan di awal, kalau mau ada pertanyaan boleh ajukan via chat atau nanti saya kasih kesempatan untuk membuka audionya. Sambil nunggu pertanyaan Mas Fauzan, saya mencatat banyak hal yang menarik nih dari Mas Fauzan dan juga Mbak Dira ya. Saya mungkin mau mengajukan pertanyaan dulu. Oke. Sebelum saya mengajukan, ternyata udah ada yang mengajukan. Saya kalah dulu kepada mahasiswa ya. Ini dari namanya Mas Muhammad Sunarji ya, dari Prodi Manajemen kelas 3D. Bagaimana proses awal ketika kita sudah punya produk dan ingin bergabung untuk membuat toko di Tokopedia? Bagaimana untuk pemula untuk memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia untuk menarik konsumen? Dan bagaimana meningkatkan traffic transaksi bagi pemula, dan bagaimana meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi jika ada produk yang stuck nggak keluar dari penjualannya? Wah, pertanyaannya banyak banget nih. Dan bagaimana pula cara melihat harga agar bisa kompetitif dan belum punya rating gitu ya, supaya bisa meyakinkan konsumen. Wah, udah pertanyaan hampir cabang 5 nih, Mas Fauzan. Nanti bisa dilihat juga di grup chatnya. Mungkin bisa beberapa aja Mas yang ditanggapi dulu gitu ya. Gitu, ini pertanyaannya untuk mungkin untuk Mas Fauzan ya, lebih tepatnya ya. Oke. Nah, jadi gini, ketika sudah punya produk dan ingin bergabung, berarti kan teman-teman tinggal register sebagai penjual di Tokopedia, di mana registernya ini cukup dengan buka akun Tokopedia, pastikan buka akun toko sebagai pembeli, baru habis itu teman-teman buat akun toko sebagai penjual. Nah, untuk memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia untuk menarik konsumen, yang pertama adalah ketika bagaimana meningkatkan traffic transaksi. Yang pasti yang kemarin yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dira sebelumnya adalah pastikan aplikasi secara penamaan produknya, foto produk, dan juga mengenai deskripsi produk dan juga harga, di mana hal-hal tersebut adalah fondasi utama dalam memulai berjualan. Baru setelah itu, ketika fondasi itu sudah dilakukan dengan baik, maka kedepannya akan jauh lebih mudah dalam berjualan. Baru teman-teman bisa mengeksplor fitur-fitur yang ada di Tokopedia. Seperti itu, Pak Ari. Oke, baik. Mas, saya elaborasi sedikit Mas Fauzan ya. Pertanyaan dari Mas Sunarji tadi, dan juga Mbak Dira memang pada kesempatan bulan lalu sempat menerangkan bahwa salah satu komponen paling penting adalah terkait foto ya. Nah, kira-kira saya ngelihat banyak sekali seller gitu ya, banyak sekali penjual itu tokonya beda tapi fotonya sama Mas. Fotonya sama. Jadi mungkin boleh jadi dia ngambil dari satu source yang sama gitu. Nah, pertanyaan saya adalah begitu kita mau coba melakukan hal yang sama, kita perlu nggak sih untuk punya foto sendiri? Atau memang tetap itu yang dulu kita pakai? Baiknya gimana Mas Fauzan? Oke, pertanyaan bagus Pak Ari. Jadi biasanya mereka itu satu supplier ya. Biasanya satu supplier itu dikirimin ada template foto lah biasanya. Saya ada diskusi yang menarik sama satu seller yang cukup besar. Dia bilang apa? Apa yang membedakan kalau misalkan custom sama seller, oke, kita menjual fotonya sama semua. Harga, terus paling yang dibedakan adalah cuma harga ataupun pelayanan. Nah, kita tidak memiliki sebuah nilai pembedanya antara satu seller dengan yang lain. Oleh karena itu, kita akan lebih baik kalau kita menaruh dengan produk kita kan foto sendiri, real picture-nya. Jadi kita bisa membedakan antara satu seller dengan seller lain. Oke, seller sana tidak ada foto realnya. Di kita ada foto realnya, dan juga kita bisa menggunakan model juga secara realnya. Sehingga customer pun juga akan jauh lebih percaya. Oke, berarti seller ini emang punya stok, dan kalau realnya, emang benar-benar sesuai nih dengan apa yang dikatakan. Karena banyak customer itu juga, mereka punya concern adalah, foto sama dengan realnya sama nggak ya? Nah, kalau dengan ada foto real, maka itu akan bisa meningkatkan kepercayaan customer. Oke, sama, nggak ada bedanya. Seperti itu. Oke, thank you Mas Fauzan ya. Nah, ini udah masuk pertanyaan kedua dan ketiga. Ini seperti ada yang mau nanya juga, namanya Radiyana Suri ya. Nanti silakan Mbak diajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari Fahri Rahman. Dia punya produk tapi sepatunya sepatu second Mbak. Jadi orang nyebutnya apa ya kalau second ini? Pre-love ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin nggak sih barang-barang second ini untuk dijual di Tokopedia? Boleh Mas Fauzan atau Mbak Dira, silakan. Oke, kalau untuk sepatu second ya, jadi sebenarnya kalau di Tokopedia semua produk ya bisa aja yang second ataupun enggak. Namun untuk sepatu second ini mungkin lebih bervariatif ya, mungkin ada beberapa jenis ataupun dari quality yang secondnya enggak yang terlalu jelek banget atau gimana, yang masih memungkinkan dari appearance-nya
untuk dibeli seperti itu. Nah, mungkin tadi variannya lebih bervariasi juga, karena kan kalau second paling untuk stok dikit ya, kalau untuk stok udah nggak bisa ditambah lagi, paling kita bisa divariasikan di berbagai macam produk second-nya seperti itu. Jadi dari customer bisa lebih memilih produk-produknya, seperti itu. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan lain, saya juga mau menginformasikan Mbak Dira, Mas Fauzan. Jadi tadi kita sempat pesertanya hampir 130, ada beberapa dosen, mungkin saya menyapa juga. Ada Pak Woni itu salah satu dosen di manajemen perubahan. Kemudian ada Ibu Ira dan Pak Hasrul, ini dosen kewirausahaan kita. Memang dalam mata kuliah wirausaha mau nggak mau sekarang nyambung-nyambungnya ke digital ya, gitu Mas Fauzan ya. Baik, sambil nunggu pertanyaannya lagi, gitu ya. Ini saya mencoba bertanya juga nih, Mas Fauzan. Saya penasaran. Jadi Mas Fauzan pasti sebagai orang dalam, gitu kan, katanya salah satu kiat sukses adalah kenal sama orang dalam. Dan saya udah kenal Mas Dira dan Mas Fauzan, saya mau minta bocoran, Mas. Sebetulnya kalau ngelihat tren 2020 dan juga mungkin sekarang tahun 2021, itu produk apa sih Mas yang potensi pasarnya menurut Mas tuh masih gede banget gitu. Tadi Mas Fauzan sempat mention juga tentang sepeda, tapi kata Mas Fauzan itu nggak tahan lama gitu ya, rupanya malah banyakkan orang mau berkebun dan hidroponik gitu. Nah, jadi pertanyaan saya dua Mas Fauzan, produk apa yang kira-kira cenderung stabil gitu ya, dan masih punya potensi market cukup oke, dan mungkin prediksinya apa Mas tahun 2021 ini yang kalau kita mau jualan. Jadi boleh jadi nih teman-teman di sini ada yang 100 orang lebih belum punya toko, kepikiran dia mau nyari barang ini deh untuk jualan. Silakan Mas Fauzan atau Mbak Dira, mungkin nanti boleh ini ya sama-sama menanggapi. Oke, jadi gini Pak Ari, mungkin istilah kalau dibilang toko, biasanya kalau ada orang dalam itu bisa lebih mendapatkan informasi secara detail. Namun di Tokopedia sendiri sebenarnya itu sudah tidak berlaku lagi karena kita punya namanya sebuah fitur wawasan pasar. Mungkin Dira habis ini boleh di-share ya untuk mengenai fitur wawasan pasar. Di mana fitur wawasan pasar ini, Pak Ari, pertama adalah kita bisa melihat apa yang customer cari, paling banyak dicari. Yang kedua adalah banyak customer, apa yang produk terjual. Jadi ada dua hal, apa yang banyak yang dicari dan juga produk terjual, sehingga bisa kita lihat dan itu bisa kita buka secara all kategori. Karena kalau kita bicara apa ya misalnya mau kita jual, lebih baik adalah kita lihat dulu supplier kita tuh paling kita dapatkan tuh untuk kategori apa sih sebenarnya. Oh, misalkan saya punya kenalan itu adalah misalkan untuk kategori dapur misalkan. Oke, nanti kita bisa cek nih di wawasan pasar tersebut untuk kategori dapur. Nah, kategori dapur tersebut barangnya apa nih yang lagi banyak dicari. Nah, baru bisa kita sesuaikan. Nah, kalau bicara tren, sebenarnya kita juga mengikuti dengan apa yang tren ada di masyarakat pada saat ini, Pak Ari. Kita bicara, kenapa saya bisa bicara sepeda unit ya? Sepeda itu kita bulan apa ya? Agustus apa Juli itu? Yang benar-benar yang pada saat pandemi pertengahan itu orang-orang semua olahraga tuh pinginnya sepeda gitu. Mungkin karena kalau lari kan terlalu berdekatan segala macam. Itu semua orang mencari sepeda baik secara offline ataupun online, semua tuh benar-benar banjir. Namun setelah 2 bulan itu mereka secara unit sudah menurun lagi. Namun yang lumayan banyak adalah seperti spare part aksesoris berikutnya. Itu yang masih naik. Nah, kalau untuk secara sebenarnya trennya, Pak Ari, kalau kita melihat tren pandemi ini ya, ini belum turun. Dan bahkan mulai tanggal 11 Senin besok pun kita mulai pengetatan lagi kan untuk Jawa, Bali sampai di tanggal 25. Dan kita juga belum tahu melihat secara tingkat kasusnya pun meningkat. Artinya dan juga dari pemerintah pun menekankan untuk kita tetap stay at home kan. Nah, ketika stay at home ini sebenarnya apa yang kira-kira barang-barang kalau kita bicara fashion, ketika stay at home ini cukup naik adalah pakaian-pakaian tidur misalkan. Karena orang-orang jarang nih keluar nih, Pari kemarin jarang keluar, akhirnya mereka untuk banyak mereka aktivitas di rumah, berarti pakaian-pakaian di rumah. Terus ya bahkan sampai dengan sandal-sandal mau tidur biasa selop-selop di rumah gitu. Itu cukup yang menarik juga karena mereka aktivitas di rumah. Terus yang kedua adalah bicara dekorasi. Banyak kemarin Pari untuk kategori home and living itu yang cukup naik adalah barang-barang dekorasi rumah. Orang bingung di rumah. Oh, saya selama ini di rumah ternyata nggak menarik ya rumah saya ya. Oh, saya ada kesempatan untuk mendekorasi rumah. Kita beli sarung bantal, kita beli pernak-pernik hiasan dinding dan sebagainya. Kalau kita bicara elektronik misalkan, yang paling naik itu apa kemarin? Ring light, Pari. Banyak akhirnya orang-orang di rumah itu melakukan kreatif untuk membuat konten-konten digital. Itu tripod,
terus green screen, terus ring light, itu banyak banget yang naik kamera seperti itu. Nah, kalau kita bicara lagi misalkan yang kemarin sempat elektronik di bulan Juli itu ketika menuju masuk masa sekolah baru, itu yang naik apa? Laptop yang di skala murah itu benar-benar banjir banget seperti itu. Nah, kalau yang secara reguler, makanya seperti yang saya bilang, kita sesuaikan dulu. Kira-kira supplier kita itu paling dapat kategori apa ya? Baru nanti kita bisa lihat di wawasan pasar untuk kategori tersebut yang lagi trending apa. Mungkin Dira boleh lanjutin untuk jelas secara detail wawasan pasar. Oke, nah tadi untuk keren Mas Fauzan. Thank you. Okay. Nah, jadi untuk wawasan pasar, coba saya share screen lagi. Nah, sebenarnya teman-teman bisa langsung lihat aja kalau misalnya sudah punya toko dan power merchant, itu kita bisa langsung lihat di wawasan pasarnya yang tadi seperti Mas Fauzan sudah jelaskan juga dari baju tidur, lalu untuk peralatan webinar ya, kayak misalnya laptop, ataupun ring light, green screen. Nah, ada juga misalnya kita mau lihat tanaman. Misalnya kita mau sudah dapat supplier yang berjualan tanaman. Nah, saat ini di Bandung juga ya, terutama tuh benih bibit tanaman juga lagi high demand banget. Nah, untuk di wawasan pasar ini kita bisa lihat nih dari peringkat toko. Kalau peringkat toko itu merupakan 10 seller yang penjualannya lagi oke di kategori tersebut. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, oh benih kita, jadi dilihat fotonya seperti apa, dari komponen tokonya, lalu ataupun lagi ngasih promo seperti itu. Nah, dari situ kita bisa deep dive untuk lihat aja di kategori tersebut penjualnya. Nah, selain itu kita juga bisa lihat nih dari tadi lagi barang yang ngetrend, sampai ke kata kunci. Oh, ternyata di benih bibit tanaman kata kuncinya yang lebih paling dicari ini nih, seperti itu. Jadi memang di pandemi ini pada suka berkebun ya. Nah, kata kuncinya di wawasan pasar itu kita bisa lihat sampai jumlah pencarian. Nah, kalau teman-teman tanya, kalau misalnya jumlah pencarian ini datanya per minggu, per bulan, atau gimana? Nah, kalau jumlah pencarian ini datanya per hari ya, teman-teman. Jadi ini real time, bisa dipantau aja. Nah, selain peringkat toko, terus kata kunci yang lagi banyak dicari, di kategori tersebut kita juga bisa lihat sampai ke detail produknya. Oh, ternyata di bibit tanaman itu lagi bibit durian yang lagi paling laku di harga 70.000. Nah, jadi sampai ke produknya kita bisa lihat nih, oh ternyata yang lagi paling laris bibit yang mana nih, kayak gitu. Itu kita bisa lihat sampai ke detail harga, terus penamaannya juga kita bisa lihat. Transaksi per hari ininya juga kita bisa lihat. Nah, jadi untuk contoh nih, misalnya untuk barang lagi trennya adalah tanaman, di benih bibitnya itu lagi produk-produk ini yang paling tren, sampai kita bisa lihat 20 produk untuk yang lagi trennya di kategori home living, terutama tanaman. Seperti itu, Pak Ari. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mau lihat kategori lain, itu kita bisa juga klik yang lihat semua. Mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang di rumah, terus kok saya di rumah malah jerawatan ya, itu kan pasti di kecantikan ya kalau kategorinya. Nah, itu bisa lihat juga skincare, lokal produk sekarang yang lagi paling high demand, misalnya contohnya Avoskin dan lainnya. Nah, itu kita juga bisa lihat nih, diganti kategori aja, terus kita pilih yang kecantikan, lalu nanti pilih yang perawatan tubuh ataupun lainnya, sesuaiin aja sama yang mau kita cari. Nah, jadi tanpa ordal lagi nih Pak Ari, orang dalam, jadi kita bisa langsung lihat aja di wawasan pasarnya, gitu Pak Ari. Oke, boleh mungkin dipraktekin kali ya dari awal ya, bagaimana cara mengakses wawasan pasar kali ya. Aksesnya ya, oke. Kalau wawasan pasar ini teman-teman, jadi baru bisa diakses di desktop. Jadi kalau pastikan teman-teman udah punya toko ya, udah punya toko dan upgrade ke Power Merchant. Nah, nanti kita setelah login langsung ke nama toko kita aja. Sebentar, ini saya present nggak? Oke, sorry. Belum, Dir. Nah, jadi tinggal di desktop, akses di tokopedia.com, kita login, langsung ke nama toko kita. Nah, nanti kita klik cek Tokopedia Seller. Di kiri ada menu ya, nah kita pilih yang statistik wawasan pasar. Nah, tadi kalau wawasan toko, cara aksesnya tinggal pilih yang wawasan toko. Nah, kalau untuk yang lihat yang lagi tren, itu kita bisa pilih wawasan pasar. Nanti kalau misalnya di toko teman-teman itu
udah banyak produknya, itu langsung ke detect kategorinya otomatis. Tapi kalau misalnya ini saya contohnya barangnya random, jadi nggak terlalu ke detect. Kita bisa pilih aja. Misalnya yang tadi kita mau lihat kategori kecantikan misalnya. Terus kita mau lihat perawatan wajah. Terus pencuci muka misalnya, kita lagi mau lihat apa sih yang lagi paling banyak. Nah, ini untuk kata kuncinya facial wash. Terus misalnya, untuk produk terlarisnya di produk-produk ini, misalnya Garnier ataupun produk lainnya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung lihat aja untuk akses wawasan pasarnya di statistik toko seperti itu. Baik, baik. Mbak Dira, ini memang sepertinya dashboardnya Tokopedia makin kesini makin cadas ya. Benar-benar mengakomodir. Di wawasan toko dan segala macam masih termasuk baru ya Mas Fauzan ya Mbak Dira ya? Atau udah lama ada? Yang baru itu ini wawasan pembeli, wawasan wawasan operasional. pembeli ya. Baik, ini itu mirip-mirip jadi kayak Google Trend ya, tapi untuk internalnya Tokopedia sendiri ya. Baik. Betul. Oh ya, sambil Mas Fauzan sama Mbak Dira sangat boleh lo minum karena saya tadi udah berapa kali minum juga ya. Mas Fauzan silakan. Nah, ini Pak Woni kebetulan sudah on cam. Ini Pak Woni ini senior saya dan salah satu dosen yang keren banget dari Pakuan. Pak Woni ngajukan pertanyaannya pakai audio aja Pak, supaya nanti mungkin ada beberapa pertanyaannya. Silakan Pak Woni. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Mas Fauzan, Mbak Dira ya luar biasa nih. Terima kasih banyak. Saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi yang sudah lama ini di mata kuliah saya manajemen perubahan memang meminta kepada mahasiswa untuk melakukan perubahan platform ya, cara berpikir dalam berbisnis, berusaha gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi saya sudah tulis di sini ya. Bagaimana Tokopedia mengendalikan atau mengontrol para sellers yang nakal gitu ya, yang barangkali tidak memberikan layanan yang baik gitu. Nah, saya punya pengalaman ini. Jadi tadi saya searching beberapa kali searching untuk mencari produk, betul tadi ya, sebagai konsumen saya melakukan searching, tentu membanding-bandingkan harga. Nah, ada sebuah produk yang harganya cukup relatif bisa saya beli gitu. Nah, ternyata begitu datang produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu ya. Nah, lalu saya pikir karena harganya murah gitu kan ya, mungkin beda kualitas. Maka saya beli lagi dengan harga yang relatif lebih tinggi gitu ya. Nah, ternyata datangnya barangnya sama juga gitu ya. Nah, ini barangkali saya pikir tadinya saya berpikir sebagai di ekonomi kan harga itu ada hubungannya dengan kualitas. Nah, ternyata di Tokopedia ini tidak selalu seperti terjadi kejadian seperti itu gitu ya. Ada harganya bisa berbeda jauh tapi kualitasnya ternyata sama gitu. Nah, ini bagaimana pengendaliannya. Lalu barangkali juga ini untuk teman-teman yang lain dan siapa tahu juga nanti saya juga jadi seller gitu sampingan Pak Ari ini. Keren Pak. Jadi kan kalau ngajar ke mahasiswa jangan hanya katanya tapi harus pernah melakukan. Nah, bagaimana caranya supaya sellers atau penjualan kita ini tetap stabil gitu ya. Tentu kan tadi menjaga mutu ini juga bersaing, bertempur dengan produk-produk yang lain yang sejenis gitu. Itu barangkali pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ari, Pak. Oke, baik Pak Woni. Boleh mungkin langsung ditanggapin Mas Fauzan dan Mbak Dira sebelum nanti ada pertanyaan juga dari mahasiswi yang lain ya, sudah ada di chat. Mangga, silakan Mas. Baik, baik Pak Woni. Yang pertama adalah untuk pertanyaan pertama, jadi bagaimana cara mengkontrolnya sendiri? Dimana kalau di kita tuh ada namanya team fraud. Jadi kita berbicara banyak hal dari fraud tersebut dan juga kita melakukan filter atau melakukan melihat secara kita men-sorting. Jadi misalnya gini,
ada beberapa produk yang dilarang oleh Tokopedia misalkan. Nah, itu kita melakukan secara rutin pengecekan di sistem Tokopedia. Ketika barang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Tokopedia akan kita take down. Nah, kalau untuk tadi konteksnya dari Pak Woni sendiri, sebenarnya kita ada namanya pusat resolusi. Kita menyediakan namanya pusat resolusi setelah customer membeli barangnya itu sampai, di mana customer akan mengecek nih, kok barangnya nggak sesuai. Nah, kita memiliki sebuah fitur pusat resolusi, customer bisa laporkan atau komplain. Nah, ketika komplain tersebut, Tokopedia akan menjembatani antara seller dengan customer untuk mencari jalan keluarnya. Kok misalnya barangnya nggak sesuai nih, nanti akan kita cari jalan keluarnya, apakah uangnya akan di-refund, atau misalkan barang itu akan dikembalikan, dikirim barang yang lain, misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya juga Pak Woni, di Tokopedia ada namanya fitur review dan rating. Nah, di sini pun Pak Woni, kita sebagai customer pun, kita juga harus melihat secara lebih detail lagi ketika saat membeli barang. Kita akan melihat dulu nih reviewnya nih. Banyak kan biasanya review-review itu yang menggunakan foto-foto realnya ketika mereka datang. Nah, di sini kita bisa cek nih, bagaimana kualitas dari barang tersebut. Kita lihat, jadi jangan harus terpaku dari harga, Pak Woni. Belum tentu harga yang lebih mahal betul memberikan harga yang lebih baik. Terkadang-kadang sama aja. Yang lebih saya akan lebih percaya ketika bermain di rating dan review. Kita lihat komen-komennya nih dari para yang sudah belanja di toko tersebut. Oh, kalau rata-rata yang belanja yang bagus nih. Kita lihat nih fotonya nih. Kita juga bisa menentukan apakah foto yang produk asli tersebut sesuai nih dengan barang yang mau kita beli, seperti itu. Namun kalau misalkan emang benar-benar menurut kalau antara foto yang digambar sama dengan kenyataannya jauh beda, Pak Woni bisa langsung pada saat setelah transaksi bisa melakukan komplain. Terus juga ketika melakukan komplain, nanti kita akan masuk ke dalam pusat resolusi tersebut, seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, Dira bisa jawab. Mbak Dira mau menambahkan dari jawaban Mas Fauzan terkait pertanyaannya Pak Woni atau gimana, Mbak? Dari produk yang nggak sesuai gitu, Pak Woni, biasanya kita ada barangkali yang bagaimana kita bisa mempertahankan tadi produknya, Mbak. Kalau itu kita di Pak Fauzan, oke. Ya, jadi kalau misalnya untuk produknya kita juga banyak nih untuk toko-toko yang sudah kena ban, istilahnya kalau di kita itu kalau sudah parah juga di toko tutup, karena memang terdetek bahkan kalau misalnya dia tidak ada izin dari, ada beberapa produk yang nggak boleh dijual nih di e-commerce, tapi ada beberapa seller yang nakal menjual misalnya. Nah, itu sudah juga beberapa kali terkena ban dari pemilik produknya. Jadi pemilik produknya juga bisa report nih ke Tokopedia. Nah, juga banyak teman-teman seller nih yang nanya ke saya, Mbak, kok toko saya dimoderasi ya? Istilahnya moderasi kalau sebelum ditutup permanen. Nah, jadi banyak juga kejadian produk-produk yang memang dia jual tadinya nggak boleh di harga sampai 20.000 misalnya, tapi dia jual di 15.000 padahal itu peraturannya nggak boleh. Itu juga bisa kena, jadi bahkan tokonya itu termoderasi. Jadi sampai dia nggak dimoderasi lagi, itu harus pengajuan dan harus hapus foto seperti itu. Jadi itu salah satu Tokopedia untuk menjaga gimana seller-seller yang bahkan nakal seperti itu, Pak Woni. Ada pertanyaan lagi yang satunya tadi? Iya, bagaimana memaintain ya tadi Pak Woni ya, supaya jualannya bisa konstan dan lain sebagainya. Oke. Mungkin bisa dikasih brief. Kalau untuk berjualannya, misalnya kalau misalnya kita mau meningkatkan omset juga ataupun mempertahankan, itu kita mulai di variatif barangnya mungkin. Jadi kita juga bisa berinovasi yang tadinya kita hanya jualan di beberapa produk, tapi pas kita lihat, oh sekarang udah nggak ngetren lagi, atau bisa kita cari produk yang unik ataupun yang lagi ngetren, yang kira-kira memang demand-nya lagi banyak juga. Nah, jadi selain kita tadinya berjualan produk itu aja, mulai lagi mencari variasi baru, yang kira-kira mungkin yang mungkin ya tadinya hanya berjualan beberapa produk, kita cari variasi yang bisa dipakai sehari-hari mungkin sama si customer seperti itu, yang memang banyak digunakan sehari-hari, lalu kita cari lagi supaya beda misalnya. Nah, di situ kita juga bisa menambah produknya untuk lebih bervariasi lagi dan berinovasi lagi. Begitu, Pak Woni? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya menambahkan juga.
Ya, jadi Pak Woni, selain itu juga kita sebagai seller pun juga harus menjaga servis kita, performa kita. Dalam arti performa ini servis itu satu, jawab chatnya itu harus cepat. Terus yang kedua adalah ketika ada orderan itu sebisa mungkin dengan secepat mungkin untuk diproses sehingga customer experience customer itu saat belanja di tokonya Bapak akan menjadi jauh lebih baik. Dan berarti seperti yang tadi Dira jelaskan adalah kita sebagai seller juga harus terus berinovasi, karena di dalam dunia bisnis kan kalau kita tidak berinovasi, ketika kita berhenti untuk berinovasi, maka secara otomatis bisnis kita akan mati gitu. Karena di perkembangan di market saat ini sangatlah dinamis seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Woni ya. Atur nuhun Pak Woni. Oke, Mas Fauzan, Mbak Dira, ini sudah ada 4 pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Woni. Jadi ini ada 4 pertanyaan lagi yang belum kita jawab. Saya mungkin bacakan cepat saja. Tadi dari Radiana Syuri itu menanyakan kalau di Tokopedia tuh kita harus punya barang sendiri atau kita jadi reseller atau juga bisa dropshipper. Itu pertanyaan dari Mbak Syuri. Kemudian juga ada yang menanyakan kalau dia mau jualannya frozen, Mbak. Ya, jadi dari Tri Bayu Pamungkas. Jadi mau bertanya kalau misalnya saya jualan daging frozen itu ada penyedia freezer atau tidak di tempat packing, gudang atau kurir. Maksudnya mungkin memungkinkan nggak ya untuk di-deliver gitu ya. Dan cara pengirimannya bagaimana gitu Mbak. Mungkin boleh 2 itu dulu Mbak tentang dropshipper dan juga frozen produk. Kamu jawab dulu untuk dari yang Mbak Suri ya. Untuk ketika ingin bergabung apakah bisa jadi reseller? Nah, kalau misalnya untuk reseller itu bisa. Nah, kalau misalnya dropshipper. Nah, kalau dropshipper saat ini, kalau misalnya sesama Tokopedia itu belum bisa ya, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ambil barangnya di Tokopedia, terus teman-teman jual di Tokopedia juga. Itu kalau misalnya masih satu platform, itu belum bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman ambilnya di platform lain ataupun dropshipper lain yang nggak di Tokopedia, itu kita bisa ya teman-teman kalau untuk dropshipper. Nanti ada pilihan yang ketika kita mau check out itu ada logo dropshippernya, nanti tinggal ditulis alamat customer-nya. Nah, untuk yang frozen tadi ya, kalau untuk frozen saat ini yang tadi kemarin juga ada beberapa seller yang tanya terkait kargo frozen itu dari ekspedisinya ada atau enggak gudang frozennya. Nah, kalau saat ini kita frozen kita sarankan di pengiriman instan yang tadi di instan itu ada di Grab ataupun GoSend. Nah, kalau misalnya frozennya itu dia masih memungkinkan di dalam 1 hari bisa pakai yang same day antar aja seperti itu. Nah, jadi untuk frozen sebenarnya kita masih sarankan sampai saat ini di ekspedisi instan supaya kalau frozen kan kita nggak tahu ya misalnya maksimal banget 3 jam. Nanti kalau kita ambil resiko misalnya ya udahlah yang same day aja lebih dari 3 jam itu nanti takutnya akan basi atau bagaimana. Nah, makanya sampai saat ini kita masih sarankan sih untuk pengiriman instan di produk frozen. Seperti itu. Oke, Mbak Dira. Jadi mungkin bisa ini ya, untuk frozen sebisa mungkin lokasinya yang bisa dijangkau oleh Grab ya. Benar. Oke, sorry suara saya putus-putus ya. Sorry ya. Jelas Pak Ari? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Widi ya. Mungkin bisa dibaca di chat Mbak. Dari Mbak Widi terkait dengan kira-kira kalau mau ganti produk itu apakah perlu ganti nama toko atau tidak? Oke. Kalau untuk ganti nama produk. Nah, dilihat dulu tadinya kita berjualan kategori apa, misalnya kita awalnya jualan produk fashion, tapi kita jualannya baju kaos aja gitu misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih satu kategori, jadi kategorinya masih relate di fashion. Misalnya produk barunya itu sepatu ataupun celana, itu nggak apa-apa masih satu toko sebenarnya kita sarankan. Jadi intinya sih untuk satu toko kita sarankan masih ya kategorinya dekat. Jadi kalau fashion itu masih misalnya kita tadinya jualan baju doang, terus jadi jualan celana, jualan sepatu, itu nggak apa-apa. Yang masih relate, tapi kecuali kalau misalnya kita tadinya jualan makanan nih, makanan frozen atau makanan yang snack dan lainnya itu juga masih bisa satu toko. Tapi ketika kita yang tadinya jualan makanan frozen terus tiba-tiba jadi alat tulis, itu kita sarankan baru beda toko. Nah, kenapa? Karena kita menjaga journey customer. Dari tadinya kita mau beli makanan ataupun nanti
teman-teman langsung jual pulpen misalnya. Nah, ketika ada customer cari tuh ketemu pulpen, mau lihat yang lainnya, mau beli misalnya mau beli pensilnya juga deh. Tapi pas ketemu kok daging frozen kayak gitu kan, itu bakal journey-nya akan jelek. Jadi untuk kita saranin, jadi kalau masih satu toko itu kalau bisa yang kategorinya masih relate. Kalau misalnya toko baru itu yang memang kategorinya udah jauh, itu kita saranin bikin toko baru seperti itu. Baik, jadi kalau masih satu kategori, kemudian masih relate, nggak apa-apa ya Mbak ya, pasti pakai toko itu ya. Ini mungkin untuk Mas Fauzan nih, pertanyaan dari Solehan Nur Amanah ya. Jadi katanya Tokopedia menjadi pembeda karena bulan April sempat menjual produk BMW keluaran terbaru ya dalam bidang otomotif. Apakah itu termasuk strategi pasar? Dan juga bagaimana kedepannya platform Tokopedia bersaing dengan platform lain? Mungkin boleh ceritain Mas Fauzan, apa sih alasan atau unique selling point kenapa kita harus pakai marketplace-nya Tokopedia gitu. Mungkin itu kali ya Mas ya untuk tambahannya. Silakan Mas Fauzan. Oke, mungkin ketika BMW pada saat itu merilis sebuah unit wagon apa saya kalau nggak salah itu, yang dimana Tokopedia dipilih sebagai tempat rilisnya mereka karena pada saat masa pandemi di mana customer tidak bisa mendatangkan secara offline untuk pada saat produk launchingnya, dan juga mereka transaksi pun mereka tidak bisa bertransaksi secara offline juga. Oleh karena itu dengan Tokopedia merupakan sebuah perusahaan marketplace yang kita bisa bilang one of the biggest in Indonesia gitu, yang dipercaya untuk sebagai tempat juga launch yang mereka, tempat customer bisa berbelanja membeli produknya tersebut di Tokopedia. Untuk kenapa sebenarnya Tokopedia? Jadi yang pertama adalah kita sudah mengcover 98% kecamatan di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah active user kita itu sekitar 1 juta lebih setiap bulannya, dan juga seller yang saat ini sudah bergabung di Tokopedia sudah mencapai 8.000 lebih customer yang bergabung di Tokopedia di seluruh Indonesia. Jadi dengan hal-hal tersebut, Tokopedia pun juga dengan fasilitas yang dimiliki oleh Tokopedia, dengan pilihan berbagai macam banyak kurir dan juga metode pembayaran yang sangat luas, sehingga customer ketika teman-teman membuka toko di Tokopedia itu sangat bisa mendapatkan potensi customer yang begitu besarnya. Seperti itu, Pak Ari. Baik ya. Jadi ini fitur-fitur ini semua belum tentu toko sebelah punya gitu Mas ya, kurang lebih ya. Gitu ya Mas. Betul. Dan kalau secara marketplace sendiri, customer itu punya section, punya marketnya sendiri ya di masing-masing marketplace. Namun dengan Tokopedia kita memiliki basis yang customer begitu besar. Itu juga salah satu nilai added value kita untuk bisa compete dengan another competitor kita, seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari salah satu dosen kita juga, namanya Pak Hasrul. Pak Hasrul sebetulnya pengen saya invite, namun kebetulan belum bisa untuk on audio saat ini. Izin bertanya, banyak kasus COD yang tidak sampai, Mas, sampai ke alamat tujuan dan bahkan paketnya tidak balik lagi barangnya ke seller. Mungkin ada sedikit penjelasan terkait ini Mbak Dira atau Mas Fauzan? Kalau untuk paket COD itu semuanya di cover asuransi, jadi ada beberapa ketentuan juga untuk COD. Kalau untuk COD ini, kita menggunakan ekspedisi cepat yang mana nanti melalui kurir juga, jadi nggak langsung penjual ke customer. Nanti produk kita itu akan di pick up sama kurir. Nanti kurirnya yang akan mengantar ke customer. Nah, ada beberapa peraturan yang mana kalau misalnya customer-nya itu nggak mau bayar atau mau balikin lagi, customer nggak boleh buka paketnya dulu. Itu baru nanti customer nggak usah bayar, baru dia bisa mengajukan klik yang komplain ke Tokopedia. Jadi itu nanti akan barangnya kembali lagi. Nah, kalau misalnya case-nya adalah customer udah buka. Nah, itu customer harus bayar dulu ke kurir, baru dia klik yang komplain seperti itu. Jadi ada beberapa ketentuan yang mana hopefully ini nggak merugikan dari penjualnya ataupun pembelinya seperti itu. Nah, so far sih untuk barang COD ini, kita ada asuransi juga, kalaupun nggak kembali, itu bisa langsung di-komplain aja seperti itu, Pak Hasrul. Dari Pak Hasrul ya tadi. Oke, baik. Thank you Mbak Dira. Pak Hasrul, Pak Hasrul semoga puas ya dengan jawabannya ya. Oke, anyway, Mas Fauzan, ini sebetulnya ada satu pertanyaan lagi juga dari Mbak Radiana Syuri. Ini pertanyaan keduanya dia. Jadi kalau dia buka toko tapi nggak laku-laku, saya pikir tadi sebenarnya jawabannya sudah ada di pertanyaannya Pak Woni ya Mas ya, Mbak ya. Nah, kalau boleh saya pertajam pertanyaannya Mbak Syura,
itu kan salah satu caranya adalah kita menggunakan ads. Tadi Mas Fauzan sebutkan ada yang namanya search ad, ada yang namanya display ads, Mas ya. Nah, untuk seller-seller baru tentu budget mereka nggak banyak, modal mereka terbatas. Kira-kira kalau kita memilih dan tadi memang Mas Fauzan merekomendasikan untuk menggunakan search ad, kira-kira modal berapa sih Mas yang harus kita siapkan Mas untuk sebagai awal, ibaratnya untuk bakar duit gitu ya, melalui search ad ini Mas. Mungkin ada gambaran nggak sih Mas kira-kira? Terima kasih Mas Fauzan. Oke, jadi kalau untuk search ads sendiri, kita untuk pertama harus top up kredit top ads-nya dulu. Nah, untuk top up kredit top ads itu minimum adalah 100.000. Jadi kalau untuk modal pertamanya itu 100.000, dan namun teman-teman bisa diatur pengguna perhariannya itu berapa. Misalkan, oke, 100.000 ini mau saya pakai selama 5 hari, atau 1 minggu, ataupun misalkan 10 hari. Artinya, teman-teman bisa budgetin, bisa maksimumin, batas penggunaannya adalah 10.000. Nanti kalau sudah mencapai pengeluaran sampai 10.000, otomatis mati di hari tersebut dan baru akan aktif lagi pada keesokan harinya. Seperti itu. Jadi benar-benar kita bisa adjust budget kita berapa untuk berapa hari. Baik, jadi kita nggak mungkin kecolongan ya, tiba-tiba sekian juta gitu, nggak mungkin ya. Jadi karena kita Betul. Sistemnya kayak token gitu Mas ya. Nah, kalau sistemnya Betul. token seperti token yang tadi itu, berarti kita nggak bisa nentuin ya, pada jam berapa aja ads itu akan tayang Mas ya, nggak bisa ya. Tergantung pencarian berarti ya. Betul, kalau jamnya sendiri kita tidak bisa atur. Namun kalau tapi kita bisa menonaktifkan atau menaktifkan di jam-jam yang tergantung, ya, maksudnya secara manual ya. Jadi gini, manual. Bicara jam prime time misalkan. Kalau marketplace itu kan kita bagi ada di pagi hari, siang hari, terus sore hari, dan malam kan. Dimana yang pertama itu biasanya di jam 7 sampai jam 8, yang dimana sampai jam 9 biasanya kalau sekarang tuh orang-orang sebelum mulai kantor, mulai bekerja di UEFA, mereka biasanya sebelum itu mencari-cari barang dulu, terus pada saat setelah makan siang, habis itu jam-jam sore, biasanya jam 4, jam setengah 5, orang-orang tuh udah jenuh bekerja, biasanya salah satu hiburannya adalah membuka marketplace. Terus yang terakhir adalah jam 7 malam ke atas, biasanya di waktu-waktu sudah mau menjelang tidur. Biasanya sekarang itu orang kalau mau tidur tuh yang dipegang bukan ngobrol sama pasangannya, tapi biasanya megang handphone sambil cari-cari marketplace. Seperti itu, Pari. Oke, waduh, ini seru banget nih. Ini udah kita rekam juga Mas Fauzan, Mbak Dira. Nanti seperti biasa saya kirim lagi ke Mbak Dira gitu ya. Saya pikir teman-teman di sini banyak banget dapat sesuatu sesuai janji saya Mbak Dira dan prediksi saya bahwa hari ini pasti di atas 100 nih. Kemarin kan kita memang kuota ya. Dan sekarang tadi sempat 100 hampir 130 dan hampir 2 jam Mas Fauzan ini peserta kita bertahan di atas 100 Mas. Jadi memang nandain banyak sekali manfaatnya. Mungkin karena di kolom chat sudah habis semua, Mas Fauzan ya. Saya mungkin izin menarik kesimpulan gitu buat Mas Fauzan dan Mbak Dira. Ini sih sesuatu yang oke banget. Saya mungkin mewakili Pak Kuan, di sini juga ada Pak Woni, Pak Hasrul ya, Pak Doni, Bu Ira. Berharap kolaborasi yang baik ini Mbak, yang mutual ini bisa terus diteruskan gitu. Jadi kita dapat knowledge dan mudah-mudahan juga banyak sekali teman-teman di antara 100 orang ini yang terinspirasi akhirnya punya toko gitu Mas Fauzan dan Mbak Dira di Tokopedia ya. Saya mungkin mau apakah sudah materi semua udah ya Mas Fauzan, Mbak Dira ya. Jadi nggak apa-apa ya, saya tarik kesimpulan nggak apa-apa ya. Oke, udah Pak. Baik. Oke, jadi saya pikir nih sudah oke semua. Saya percaya bahwa rezeki itu paling banyak dari dagang gitu Mas Fauzan ya. Jadi katanya kan 9 dari 10 pintu rezeki itu dari dagang, dan tadi Mas Fauzan udah ngasih gambaran ke kita. Jadi kalau dulu musim sepeda, jangan berkecil hati, mungkin yang sepeda penjualannya udah drop, karena dulu sepeda sempat jadi harga pandemi, Mas. Saya setuju, karena memang penjualan offline-nya pada habis. Rupanya sekarang aksesorisnya yang malah jadi naik gitu ya. Dan juga karena orang pada work from home, akhirnya ibu-ibu pada iseng jadi bikin home decor. Tadi juga baju tidur, orang nggak pakai baju kerja ya, ternyata pakai baju tidur dan lain sebagainya. Jadi saya setuju bahwa begitu satu pintu rezeki ketutup, sebetulnya banyak sekali peluang yang lain. Tapi memang kita harus benar-benar ngelihat peluang itu ya Mas ya, dengan memanfaatkan semua dashboard dan fitur yang ada di Tokopedia, wawasan toko dan voucher lain sebagainya. Baik Mas Fauzan, inginnya berlama-lama gitu ya, tapi karena sebentar lagi juga zuhur, saya pikir 1,5 jam sampai 2 jam ini udah waktu yang paling optimal untuk belajar. Saya atas nama Pak Kuan mengucapkan terima kasih Mbak Dira, semoga nggak kapok-kapok lagi.
Ini teman-teman hari Senin UAS, tapi 2 hari sebelumnya masih semangat untuk dengerin Tokopedia. Semoga nanti di semester depan saya masih boleh kontak Mbak Dira dan juga Mas Fauzan ya. Kalau pandemik berakhir sih pengennya kita kopi darat Mas, ketemuan di kampus gitu, ngundang Mas Fauzan dan juga Mbak Dira. Oke, itu saja Mas Fauzan. Ada lagi mungkin mau disampaikan sebagai penutup atau ada apa Mbak yang mau di-share? Mungkin ada link lagi untuk teman-teman isi atau apa nanti bisa saya sampaikan via grup. Ada mungkin Mas Fauzan atau Mbak Dira? Untuk yang di sisi tidak ada sih Pak. Mungkin yang penutup terakhir adalah kita dari materi yang sudah kita berikan dari Tokopedia, di mana untuk kita biar ada manfaatnya dan kita tidak tahu kita bisa berhasil atau tidak adalah kalau kita tidak memulai dulu. Jadi dengan tagline Tokopedia itu adalah mulai aja dulu. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang dalam memulai berjualan. Kita mulai aja dulu, teman-teman pelajari satu persatu, mulai praktekannya dulu untuk kita bisa tahu kita berhasil atau tidak. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan bisa tahu kita bisa berhasil meraih kesuksesan atau tidak. Seperti itu, Pak Ari. Baik, dari Mbak Dira sendiri ada tambahan lagi Mbak Dira? Mungkin mau terima kasih dulu buat Pak Kuan dan Pak Ari dan Bapak dan Ibu dosen lainnya sama teman-teman juga. Semoga materi yang dari bulan lalu sama yang hari ini bermanfaat ya teman-teman dan Pak Ari. Nah, semoga juga dari materi yang udah didapat, teman-teman juga bisa mungkin mulai dari kecil dulu untuk buka tokonya seperti itu. Nah, semoga mau ngucapin good luck juga buat teman-teman yang UAS ya Pak ya, buat Senin. Semoga dilancarkan dan berhasil. Itu aja Pak Ari, terima kasih. Amin. Nah, ini ada satu pesan sponsor Mbak Dira, Mas Fauzan, dari prodi kita Mbak Esti. Katanya kita wajib foto bareng nih, jadi nggak lengkap kalau nggak foto bareng ya. Jadi teman-teman boleh diaktifkan kameranya, biar Mas Fauzan dan Mbak Dira bisa ngelihat wajah-wajah calon sukses dari Pakuan, gitu ya. Mulai diaktifkan mukanya. Yang biasanya dengerin kayak gini suka tidur-tiduran gitu ya, nggak pakai jilbab gitu ya. Akhirnya ya oke, yang belum siap nggak pakai jilbab boleh pakai jilbab dulu. Yang cowok nggak perlu pakai jilbab, jangan pakai jilbab karena cowok nggak harus pakai jilbab. Oke, anyway, boleh dibuka ya kameranya, Mbak Esti. Boleh dihitung Mbak Esti. Kita punya siap, 5 layar ya. Iya, ada 5 layar. Terima kasih Pak Ari sudah memandu mahasiswa untuk membuka kamera. Nah, mungkin masih ada yang belum, mungkin sedang ada kegiatan mungkin ya Pak. Tidak apa-apa, udah 80% lah sudah membuka. Ada 5 layar, ya teman-teman, saya hitung dari layar pertama, yakni 3, 2, 1. Oke, sebentar. Tahan dulu. Kasih senyuman yang terbaik. Kasih senyuman terbaik ya. Kita ke layar kedua. 3, 2, 1. Ya. Next, layar ketiga. 3, 2, 1. Oke. Layar keempat. Layar keempat. Ya, 2 lagi. Ditahan semuanya. 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yang kasihan di layar 1 ya, dari tadi senyum aja mulu padahal iya, pegal. Udah senyum terus. Oke, terakhir. Biarin. Oke, yang terakhir layar terakhir. 3, 2, 1. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Ari dan narasumber dan teman-teman semuanya yang sudah berkenan membuka kameranya. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya Mbak Esti ya. Terutama terima kasih saya ucapkan buat Mas Fauzan dan juga Mbak Dira yang presentasinya keren banget dan itu mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat Mas Fauzan dan juga Mbak Dira ya. Terima kasih Mbak Dira, Mas Fauzan. Kita izin pamit ya semua ya. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Sukses UAS-nya. Pak Oni, atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dira, Pak Fauzan, Pak Ari, Pak Woni, Bu Ira, Pak Doni, dan semua mahasiswa. Saya izin leave ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.